Jemaat GPB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat Prapaskah. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat, Korsek atau Korsek, Korjem atau Korjem, atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPB Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Penatua Ronald Manusama. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita mulai ibadah ini dengan memohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita di pagi hari ini, di minggu keempat Prapaskah, Yakobus 1 ayat 12 yang menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia telah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Kasihnya untuk dunia semua.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, jika kita sudah mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Yesaya 43, pada ayatnya yang ke-25, yang menyatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dengarkanlah perintah hidup baru. Mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 1-4 yang menyatakan, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut juga pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Ajarilah kami ini saling mengampuni.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita untuk pembacaan kita hari ini. Dari Perjanjian Lama, kitab Esra, pasal 1, ayat 1 sampai dengan 5. Dan dengan Alkitab kita yang tetap terbuka, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus bagi kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran serta memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dapat mewujudkan dalam kehidupan beriman setiap hari. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Esra 1 ayat 1 hingga ayat 5 yang menyatakan, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, seekor ikan kalau kita angkat dari air atau dari akuarium misalnya, kemudian dibiarkan di luar tanpa air, sudah pasti dalam beberapa saat ke depan ikan itu akan mati. Demikian juga kita manusia. Kalau kita taat, kita melaksanakan
dengan setia kehendak dan perintah Tuhan, maka secara rohani kita hidup. Ini juga yang kita renungkan di dalam beberapa minggu terakhir sampai pada hari Minggu ini 7 Maret 2021. Pada minggu-minggu sebelumnya kita memahami bahwa di dalam anugerah dan kasih karunia Kristus kita memiliki hidup. Dan hidup di dalam kasih karunia dan anugerah Kristus itu yang harus dipertahankan supaya kita tetap hidup dan kita dikuatkan untuk hidup sampai Dia datang kembali. Sehingga kita di dalam kedaulatan Allah akan memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini yang tidak terjadi dengan umat Israel. Kita tahu bahwa sejak Raja Salomo, kerajaan Israel itu terpecah dua. Israel Utara yang beribu kota di Samaria dan Selatan dengan ibu kota di Yerusalem. Ada 10 suku di Israel Utara dan ada 2 suku di Israel Selatan, yaitu Yehuda. Mereka tidak taat, sehingga akhirnya Tuhan menghukum mereka. Tapi sebetulnya Tuhan mau mendidik mereka supaya mereka itu tahu bahwa kesetiaan itu adalah satu-satunya jalan supaya mereka tetap berada di dalam anugerah dan kasih karunia Allah. Mereka merupakan anggota dari kerajaan Allah. Di dalam minggu lalu, Filipi menulis bahwa kita yang hidup di dalam kasih karunia Allah itu adalah anggota kerajaan Allah. Sehingga sebagai anggota kita mempunyai hak dan kewajiban. Dan yang terutama adalah kita harus menjadi orang-orang yang taat. Dan ketika kita tidak taat, maka hukuman penghakiman Allah akan dijatuhkan. Tetapi ya kita lihat di dalam pembacaan kita hari ini, Esra 1 ayat 1 sampai dengan 5. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Esra yang di dalam ayat 1 pembacaan kita, Esra 1, di situ disaksikan tentang Raja Persia Koresi. Kita tahu bahwa Yerusalem sudah dihancurkan, malah perkakas-perkakas bait Allah sudah dibawa, dan pada waktu itu penghancuran dilakukan oleh Babilonia dengan Raja Nebukadnezar. Tetapi kemudian Babilonia ini dikalahkan oleh bangsa Persia. Sehingga ketika Esra ini ditulis, umat Israel adalah sisa-sisa bangsa yang akhirnya boleh kembali lagi ke Yerusalem setelah 70 tahun mereka menjadi hamba di Babilonia. Bapak Ibu yang kekasih, ketika tidak ada seorang pun termasuk raja di Yehuda maupun di utara yang tidak taat kepada Tuhan, apakah rancangan dan rencana Tuhan itu akan berakhir? Tentu saja tidak, dan ini disaksikan oleh Esra.
Jadi Tuhan berdaulat dan mampu menggunakan apa saja dan siapa saja dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan rencananya. Ayat yang pertama pembacaan kita baca sekali lagi. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman-Nya yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, Kores dari bangsa Persia sudah jelas bukan seorang hamba Tuhan, bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ketika sulit untuk menemukan orang yang taat dan setia dan tetap mengandalkan Tuhan, tentu saja Tuhan menggunakan apa saja supaya rencananya tetap berlangsung. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan begitu besar untuk mengalahkan kuasa manapun yang datang menghambat. Dengan demikian setiap rencana dan rancangan Tuhan akan tetap berlangsung sebagaimana Tuhan kehendaki. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Dan ini yang tertulis dalam ayat pertama kita tadi. Nubuat Yeremia beberapa puluh tahun yang lalu digenapi ketika Kores, seorang yang tidak percaya, menjadi raja Persia, dan dia memerintahkan untuk orang-orang Israel yang dijajah untuk boleh pulang, bahkan dengan tugas yang utama adalah membangun bait Allah yang telah hancur, bahkan perkakas-perkakasnya dirampas dan dibawa ke Babilonia. Janji Tuhan tetap lewat nubuat ini digenapi. Dan memang itu terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan Koresi. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, apapun, siapapun bisa digunakan Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Ketika Musa diutus Tuhan untuk menyampaikan niat dalam rancangan Tuhan untuk menghadapi Firaun agar membebaskan umat Israel dari Mesir, Musa merasa tidak sanggup. Bahkan ia merasa nggak ada artinya, rendah diri, dan tidak mampu karena ia hanyalah seorang penggembala domba. Kita tahu bahwa Musa adalah penggembala domba untuk mertuanya Jitro. Dia di dalam hatinya bagaimana bahkan berkata kepada Tuhan yang memerintahkan supaya ia melakukan misi ini, bagaimana kalau umat Tuhan atau umat Israel serta tua-tua mereka tidak percaya? Ketika Musa berpaling kepada Tuhan, Tuhan hanya berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, jawab Musa. Allah memerintahkan lemparkan itu ke tanah dan ternyata tongkat itu menjadi ular. Alat sebuah tongkat di tangan Musa oleh kuasa Tuhan menjadi langkah awal keberanian Musa menghadap Firaun karena Tuhan menyertainya. Sehingga muncullah tulah pertama air menjadi darah dan harus meningkat sampai 10 tulah. Tulah ke-10 kemudian anak-anak sulung bangsa Mesir sebelum Firaun akhirnya melunak hati dan menyerah. Ketika arak-arakan umat Israel sekitar 2 juta umat keluar dari Mesir dan seakan terjebak di antara bukit dan pegunungan dan berhadapan dengan laut teberau yang menghadang di depan mereka, tongkat Musa yang diangkat dan diarahkan untuk membelah laut sehingga umat dengan leluasa berjalan menyeberang laut teberau di dasarnya yang sudah kering.
Kuasa Tuhan begitu dahsyat untuk melapangkan jalan agar nubuat-nubuat Tuhan oleh para nabi puluhan bahkan ratusan tahun sebelumnya diwujud nyatakan. Apapun tantangan yang menghadang sudah pasti dipatahkan. Hal yang sama juga terungkap tadi di dalam perikop kita ketika memasuki minggu keempat Prapaskah ini. Kita lihat lagi sekali lagi ayat 1 pembacaan kita. Pada tahun pertama zaman Kores atau Koresi raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Kita garis bawahi itu, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Kita tahu tadi Kores bukan hamba Tuhan, tapi ia dipakai oleh Tuhan. Artinya dalam peristiwa ini Allah menggunakan di samping alat seperti tongkat Musa, tapi Allah juga bisa menggunakan orang yang tidak percaya kepadanya menjadi alat untuk melaksanakan misi dan rancangan Allah. Alatnya tidak tanggung-tanggung, raja kerajaan Persia Koresi. Kerajaan besar daerah luas dari Yunani hingga India di bagian timur. Persialah yang menaklukkan raja Babilonia Nebukadnezar yang menaklukkan Yehuda dan menghancurkan Yerusalem 50 tahun silam. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, artinya Allah selalu memiliki rencana yang baik bagi umatnya. Namun di dalam rancangan Allah itu ada unsur didikan dalam bentuk hukuman yang keras, supaya kesetiaan umat betul-betul tertempa seperti baja yang tidak mudah lentur, bahkan lunak dan cair, sehingga mereka dengan mudah berbalik dan hidup dalam anugerah dan kasih setia Allah. Nubuat Yeremia seharusnya dipegang sebagai janji Allah yang tidak pernah ingkar dengan janjinya. Nubuat yang seharusnya menjadi pegangan umat bahwa Allah pasti akan tetap merawat dan menjaga Israel umatnya. Namun yang terjadi, umat yang tidak setia, tidak berpegang teguh kepada janji Allah itu. Mereka tidak melakukan dengan konsisten dan benar akan perintah-perintah Allah sesuai firman-Nya. Hukuman Allah dijatuhkan. Namun kasih setia Allah yang begitu besar tidak pernah berubah untuk tetap memperhatikan mereka. Jemaat kekasih, Koresi di dalam ayat 2 bacaan kita secara gamblang menyatakan setelah terbuka dan apa adanya bahwa kerajaan di bawah kekuasaannya adalah karunia Allah semesta langit. Dan ada tugas dan tanggung jawab penting yang lain yang harus ia kerjakan, yaitu mendirikan rumah bagi Allah, yaitu bait Allah di kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda di Yerusalem yang dihancurkan oleh Babel. Bahkan dikatakan tadi perkakas-perkakas di dalam bait Allah itu harus diboyong ke Babel. Koresi membangunnya kembali sesuai dan persis seperti apa yang dinubuatkan Yeremia. Di sini Tuhan mau menegaskan apabila tidak ada lagi hambanya dan umat pilihannya yang layak, Tuhan dapat mengambil mereka di luar umatnya untuk tetap melakukan misinya. Dan kita perhatikan di dalam ayat-ayat pembacaan kita di perikop Esra 1 ayat 1 sampai dengan 5 ini, setidaknya ada 4 komponen perorangan atau kelompok masyarakat yang digerakkan hatinya dan didorong dan dimobilisasi oleh Koresi. Yang pertama, Koresi sebagai pribadi, ayat 2. Kemudian yang kedua, umat Israel yang tergerak pulang ke Yehuda, ayat 3. Kita tahu bahwa yang pulang adalah orang-orang yang sudah lanjut, yang memang merasakan kehidupan di Yehuda. Tapi mereka para milenial, orang-orang muda yang lahir di Babilonia dan kemudian Persia, sudah merasa nyaman untuk tetap tinggal di sana. Untuk itu mereka yang tergerak pulang bisa pulang. Tapi hal yang ketiga, umat setempat
dianjurkan oleh Koresi untuk tetap menopang mereka yang memilih tetap tinggal sebagai pendatang di Persia. Golongan muda, bahkan dengan perak dan emas serta harta benda dan ternak, serta persembahan sukarela bagi pembangunan rumah Allah di Yerusalem. Jadi di sini Koresi ikut mendorong supaya pembangunan bait Allah itu bisa terlaksana. Kita tahu di zaman Salomo bait Allah dibangun dengan megah, namun kemudian dihancurkan dan dibangun kembali oleh orang yang tidak percaya, yaitu Koresi, Raja Persia. Kemudian yang keempat, kaum keluarga orang Yehuda sendiri, orang Benyamin serta orang-orang Lewi, ayat 5. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, merenungkan semuanya ini. Lalu apa dan refleksi kita? Yang jelas di sini, waktu untuk melakukan rencana Tuhan itu adalah waktu Tuhan. Seringkali kita mungkin berdoa kepada Tuhan untuk melakukan rancangan apa saja, khususnya sebagai jemaat pembangunan gereja. Izin tidak dapat, dana juga sangat seret. Bagaimana refleksi kita di tengah-tengah jemaat Sawangan ini? Kalau kita perhatikan, jemaat Sawangan ini juga lahir dengan hanya beberapa keluarga. Sekitar 40-50 tahun yang lalu, tahun 1977-78. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan berkarya lewat hamba-hambamu ini. Dan semuanya tertulis dengan jelas dalam sejarah GPB Sawangan. Ya, setelah dilembagakan tahun 1988 dan merayakan hari ulang tahun yang ke-25 di 2013. Dan sebentar lagi di 13 Maret 2021 tentu saja kita harus merayakan lagi ulang tahun GPB Sawangan yang ke-33. Kalau di dalam merenungkan firman yang dinyatakan oleh Filipi 3 ayat 20-21, bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah karena kita adalah orang yang percaya, orang yang tetap setia, ya, di dalam mengandalkan Allah, sumber segala sesuatu bagi kehidupannya. Apa peranan kita sebagai warga kerajaan Allah itu? Menarik, dalam SBU itu dikutip apa yang diucapkan Presiden Kennedy dalam ucapannya. Jangan bertanya apa yang Anda bisa dapat dari negara, tapi bertanyalah kepada diri Anda masing-masing, apa yang sudah Anda berikan untuk pembangunan negara ini. Sama halnya kalau kita sebagai warga kerajaan Allah, warga gereja, seberapa banyak kita sudah berpartisipasi untuk membangun rumah Allah misalnya, atau membangun fasilitas-fasilitas yang penting untuk menunjang pelayanan, persekutuan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat Sawangan. Kalau kita perhatikan dari tahun 78, 77 sampai saat ini ada banyak hal yang sudah terjadi. Kalau kita mengikuti secara detail, ada hal-hal yang tidak mungkin tetapi akhirnya menjadi mungkin. Artinya memang tidak ada yang mustahil bagi Allah, cuman waktunya adalah waktu Allah. Kita tahu bahwa gedung gereja ini waktu dibangun tidak memperoleh izin. Tetapi 30 tahun kemudian 2015 setelah selesai dibangun, tidak 100% pada tahun 85. Izin itu juga keluar. Sudah pasti Allah bekerja lewat orang-orang yang mau melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai warga kerajaan Allah. Sekarang bagaimana kita lihat ke depan? Tentu saja ada gedung yang sedang dibangun. Pandemi corona
atau COVID-19 ini sangat berdampak terhadap pemberian-pemberian jemaat untuk menunjang pembangunan ini. Kita lihat tidak saja warga gereja, tapi warga negara pun mengalami pengurangan di dalam pemasukan untuk membiayai negara. Pemasukan untuk gedung gereja berkurang drastis 70%. Sehingga harusnya kita mengerahkan pikiran, tenaga kita untuk berpikir bersama-sama. Jadi bukan 1-2 orang, bukan panitia, bukan majelis, tapi semua kita harus bersama-sama sebagaimana yang digerakkan oleh Koresi ya, di dalam pembacaan kita. Dia menggerakkan bukan saja umat Israel yang harusnya setia dan percaya kepada Tuhan, tetapi umat-umat Persia juga untuk membawa emas, membawa harta ternak untuk diberikan di dalam pembangunan rumah Tuhan, bait Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan firman ini dan kita lihat, kita refleksikan apa yang sudah kita buat. Barangkali banyak di antara kita berkata bahwa saya sudah berbuat ini dan itu. Tapi kita lihat lagi seberapa besar berkat Tuhan yang telah kita terima oleh masing-masing kita. Sehingga dengan jujur dan penuh pengharapan kepada Tuhan, penuh penyerahan kepada Tuhan, kita lihat ke depan apa yang perlu kita buat dengan sungguh-sungguh supaya rencana di dalam jemaat Sawangan ini, khususnya dalam fasilitas untuk berhimpun, untuk bersaksi, dan untuk melayani tetap berlangsung. Memang kita bisa saja merasa terhambat oleh pandemi, tapi kita tetap doakan bahwa sudah pasti ada waktu Tuhan di mana pandemi ini akan berakhir. Sehingga kita tetap tekun, tapi jangan kita lupa untuk tetap menjalankan kewajiban kita sebagai warga kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, khususnya di tempat ini, Gereja GPIB Jemaat Sawangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan ini masing-masing. Dan kita siapkan diri kita supaya tetap menjadi bagian yang berpartisipasi di dalam seluruh program Jemaat GPIB Sawangan. Tidak saja fasilitas, aset, tetapi hal-hal lain. Jemaat ini juga membutuhkan orang-orang untuk seperti ibadah virtual hari ini. Sudah pasti memerlukan tenaga-tenaga untuk membantu tim multimedia misalnya. Ada keahlian-keahlian yang dimiliki. Jangan kita simpan itu, tapi kita manfaatkan. 1-2 jam kita luangkan waktu kita untuk gereja Tuhan. Sudah pasti tidak ada artinya dibandingkan dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat yang kekasih, kita bersama akan mengaku iman dan percaya kita. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kekal, Tuhan di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk tuntunan dan bimbingan Tuhan bagi kami, umat-Mu yang percaya kepadamu. Engkau telah mengantar kami di sepanjang tahun yang baru ini. Dan bahkan hari ini kami sudah memasuki minggu penderitaan atau minggu Prapaskah yang keempat. Engkau yang menderita bagi kami yang akhirnya mati dan bangkit untuk membayar dosa-dosa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada hari ini kami mau serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sajalah yang mengendalikan seluruh kehidupan kami di dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia yang penuh cobaan dan tantangan ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, di mana kami memahami bahwa di saat-saat di mana tidak ada lagi hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang mengandalkan-Mu, Engkau justru mengandalkan orang, malahan seorang raja yang tidak percaya kepadamu, yang digunakan sebagai alat untuk tetap menjalankan rancangan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Umat Israel yang harusnya hidup setia, ternyata kesetiaan itu merupakan sesuatu yang sulit mereka pegang di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak taat, bahkan melakukan segala sesuatu menurut kehendak mereka sendiri, atau bahkan mereka mengandalkan Allah-Allah lain, para dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Karena itu Tuhan, Engkau kiranya tetap teguhkan hati kami, agar kami tetap tekun dan mampu berjalan di tengah-tengah dunia ini yang tentu saja penuh tantangan, penuh godaan, penuh cobaan yang selalu mau membelokkan kehidupan kami sehingga menyimpang dari jalan-jalan kebenaran yang Engkau tetapkan. Bapa di surga, pada hari ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Khususnya kami berdoa di suasana pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan para pejabat negara dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan khususnya masyarakat biasa yang sangat terdampak oleh
pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga rusak ekonomi rumah tangga mereka. Ada banyak usaha-usaha mereka, kecil maupun besar, bahkan harus hancur karena pandemi yang betul-betul merusak tatanan dunia yang kelihatannya sudah mantap dan stabil. Karena itu ya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya penolong. Dan kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi program pemerintah yang hari-hari ini sudah atau dalam proses menjalankan vaksinasi. Agar ya Tuhan, para tenaga medis, dokter yang merupakan garda terdepan, juga para pejabat di pelayanan umum, mereka dapat terhindar dari pandemi ini, dari COVID-19. Dan juga masyarakat biasa. Biarlah mereka dengan semangat dan dengan rela mau menerima vaksin ini, supaya dengan cepat rantai penyebaran COVID-19 ini bisa terputus. Karena itu Tuhan, Engkau campur tangan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tengah-tengah dunia dan khususnya di Indonesia dan terutama GPIB, di mana jemaat-jemaatnya juga ya Tuhan pasti terdampak oleh pandemi ini. Persekutuan yang secara langsung tatap muka tidak bisa dijalankan, tapi kami bersyukur karena ada teknologi virtual yang bisa merangkul semua di mana saja mereka berada. Karena itu ya Tuhan, kiranya sarana ini tetap dimanfaatkan oleh jemaat dengan baik, supaya iman mereka terpelihara, iman dan percaya mereka tetap dikuatkan, mereka tidak tergoda oleh bermacam-macam pencobaan godaan di luar sana. Khususnya Tuhan, pandemi 19 ini yang merupakan beban kehidupan keluarga-keluarga. Engkau hadir, biarlah mereka tetap mengandalkan Dikau sebagai penolong ketika mereka membutuhkan pertolongan itu, dan tidak mencari yang lain, bahkan keluar dari anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi secara khusus jemaat di GPIB Sawangan, dari KMJ, para anggota majelis jemaat, dan juga fungsionaris di pelkat-pelkat, supaya mereka tetap semangat di dalam melaksanakan pelayanan, supaya firman kebenaran-Mu tetap ditaburkan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, khususnya terhadap COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka semua. Kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan saudara-saudara kekasih yang karena COVID atau karena penyakit-penyakit yang lain. Dan juga yang mereka secara khusus kami berdoa bagi saudara kita Parulian Simamora, jemaat di Ciseeng, pada minggu lalu yang Kau panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, Engkau berikan penghiburan dan kekuatan, supaya mereka tetap dapat menjalani kehidupan seperti biasa, yang tetap mengandalkan Tuhan, sumber segala sesuatu bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi tim multimedia yang telah bekerja untuk mengadakan program ini, supaya jemaat bisa tetap mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa bagi anggota majelis yang bertugas hari ini, organis, demikian juga pemandu lagu.
Tuhan juga kuatkan dan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurnakan doa kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nas Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang Engkau telah selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Hari Minggu keempat Prapaskah tanggal 7 Maret 2021. Pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk Minggu tanggal 14 Maret 2021. Pengaturan kehadiran seluruh jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 7 pagi terdiri dari jemaat Sektor 1 dan 3. Kelompok B jam 17 WIB terdiri dari jemaat Sektor 5 dan Pelkat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA Grup Sektor.
Untuk gedung gereja Siseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung gedung gereja Siseeng. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan akan persekutuan bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Gota GKI Pondok Indah, sesuai informasi dari pengurus bantuan dana pendidikan Gota dari GKI Pondok Indah tanggal 8 Februari 2021 sebagai berikut. Kami sebelumnya mau memberitahukan bahwa nominal dana yang akan ditransfer di tahap 3 periode Januari, Februari, Maret 2021 adalah anak-anak yang sudah memberikan rapotnya. Bagi anak yang belum memberi rapot, bisa menyusul rapotnya dan kemudian dana akan kami transfer. Sehubungan dengan hal di atas, kami PHM Ketua 1 mengharapkan setiap siswa-siswi segera mendapatkan rapot dan menyerahkan fotokopi ke sekretariat setiap kali waktu penerimaan rapot. Terima kasih atas kerjasamanya. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat untuk sepekan ini. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam amanat pengutusan. Mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.